Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk memulai kegiatan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mari kita berdoa dahulu dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan Wafi Hadi Kuncoro untuk bisa dipimpin. Jika duduk bersiap, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas Wafi Hadi Kuncoro yang telah memimpin doa pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga belajar kita pada kesempatan pagi ini dimudahkan dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Allahumma amin. Baik, kita awali, kita lanjutkan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan bagi Bumu Negeri kepada seluruh anak-anak sekalian, diharapkan bisa berdiri. Bagimu negeri, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Insya Allah semuanya masuk semua ya. Untuk memastikan kita absen satu persatu ya. Yang pertama Ahyar Musliroh. Siap mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahul. Alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah. Kemudian Fahrozi Rizky Wibowo. Hadir. Alhamdulillah. Hafid Akmal Sutedi. Alhamdulillah. Ya sudah sarapan tadi? Alhamdulillah ya. Kemudian Muhammad Basri. Sehat ya? Insyaallah ya. Muhammad Faik Ramadan. Alhamdulillah ya. Kemudian Muhammad Fahrio. Tadi yang naik kendaraan umum atau naik motor? Masya Allah ya. Muhammad Faruk hadir ya. Muhammad Kusuma Yuda hadir. Mujahid Ibjom Hidayatullah hadir. Randy Agustio Sadewo alhamdulillah hadir ya. Wafi Hadi Kuncoro hadir. Yusuf Islam hadir. Diki Darmawan hadir. Amal Ma'ruf hadir. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan pelajaran kita di kesempatan yang berbahagia ini di pada materi bab pertama ya, di kelas 10 ini ya. Bab pertama yaitu nanti kita akan belajar tentang mujadah ya, anafs, kemudian apa? Kemudian husnudzon, kemudian ukhuwah. Ya, sebelum kita masuk pada materi kita di bab pertama, ya semuanya sudah kenal kan sama Ustaz ya? Sama Pak Ustaz sudah kenal ya? Kenalkan, nama saya Mahmud Effendi, ngajar PAI ya, nanti di sekolah ini bersama kalian ya. Baik, sebelum kita mulai, kita coba mengingat dulu ya pelajaran kalian di SMP ya, untuk biar tidak lupa ya. Biar tidak lupa ya. Ya. Pertama di SMP itu ada bab tentang ulul azmi, betul Mas Randy? Nah, coba sebutkan apa yang maksud ulul azmi? Ini adalah nabi atau rasul yang mempunyai keteguhan hati, lapang dada, dan kesabaran yang paling tinggi untuk menghadapi umatnya yang sulit. Dan nabi ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih 100 buat anak-anak Randy yang telah dengan lancar ya menjelaskan ulul azmi pelajaran di waktu SMP. Ya, baik, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mujadah nafas ya, kemudian husnudzon dan ukhuwah. Baik, tujuan daripada pembelajaran kita adalah ya menghayati dan mengamalkan materi ya perilaku kontrol diri atau mujadah nafas,
husnuzon dan juga ukhuwah. Ya, kemudian ya menguasai materi-materi tersebut mulai dari definisinya, maksudnya, tujuannya, dan juga cara pengamalan dalam diri kita. Kemudian memahami, menerapkan dan menganalisa, ya, pengetahuan faktual, intelektual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu, ya, berpikir. Dan kemudian mengolah, mengolah dan menyajikan, ya, materi-materi yang telah disampaikan terkait dengan mujadah nafas, kemudian apa? Husnuzon, kemudian terakhir ukhuwah. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung memasuki ya materi kita. Sebelum kita masuki materi kita, coba lihat ya di depan, ya gambar apa itu? Kita mulai dari gambar B. Gambar B itu gambar apa? Gambar apa? Iya, baik. Ya, coba Mas Ahya, gambar apa itu? Perkelan? Iya, ya baik betul. Ya, perkelahian. Ya, kemudian yang gambar A, apa kira-kira Mas Diki gambar A itu? Jabat tangan yang menyambung apa? Silaturahim atau apa tadi? Ukhuwah. Yang pertama itu adalah yang B itu adalah ya itu adalah gambaran orang yang tidak bisa mampu mengatur kemujahaan nafas, kontrol diri. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya ya, pengambilan diri ya, atau self control. Ya, ini apa itu? Ya, ini bisa dicatat ya. Pengambilan diri, keinginan mengontrol diri sendiri, ya, mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik. Pada posisi terbaik yaitu mengerti apa yang baik dan buruk yang harus dikerjakan atau yang harus ditinggalkan. Jadi bisa mengontrol dirinya, ya, mengontrol apa? Diri kita, sebagaimana ya hal-hal yang positif, ya, bagaimanapun hal-hal yang negatif. Nah, ini ya, nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau berkata, Abu Hurairah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah, ya, bisa mengontrol diri, bisa mengontrol diri. Biasanya kalau Mas Yuda kalau marah biasanya gimana? Ya? Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita marah untuk meredakannya, kalau kita sudah berdiri maka duduk. Ya, apa duduk? Kalau kita sudah marah ketika kondisi kita berdiri, maka segera duduk. Ya, duduk. Atau ada lagi hadis yang lainnya, kalau kita sedang marah, maka segera ya mengucapkan ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim, atau juga dengan berwudu untuk menenangkan hati kita. Ya, hati kita. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya, baik. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Qala la tahdab, faradda miraran, qala la tahdab. Rawahu Bukhari. Ya. Yang artinya, coba dibaca Mas Diki Darmawan dengan suara yang keras. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah saya." Nabi berkata, "Jangan marah." Pria itu bertanya sama lagi dan lagi, dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 137. Baik, terima kasih Mas Diki Darmawan yang telah membacakan arti dari hadis tersebut buat kita semua. Dan mungkin ada yang tahu apa sih ya manfaat daripada menahan marah atau fadilah ya daripada menahan amarah. Ada yang tahu katakan? Belum tahu? Ya, saya kasih tahu ya. Kita kasih tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, la tahdab walakal jannah. Maka di situ ya ada satu buah fadilah yang sangat besar dalam menahan amarah, yaitu dijanjikan surga. La tahdab, la, ya, janganlah tahdab marah, walakal jannah, maka bagimu surga.
Maka barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah menjadikan surga kepada hamba tersebut. Dan memang amarah itu menjadi satu perkara yang sangat pelik. Satu masalah yang kecil karena diikuti amarah bisa menjadi besar. Mana yang sepele? Ya, karena ada amarah di situ menjadi sangat besar. Ya, tapi permasalahan yang besar apabila diselesaikan dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang tenang, maka akan mudah penyelesaiannya. Ya, akan mudah penyelesaiannya. Mujahid, ya, pernah marah? Pernah marah. Pernah meluapkan marahnya? Pernah. Maka sebenarnya sebaik-baik ketika kita marah adalah menahan amarah kita. Kenapa? Karena pada dasarnya seluruh manusia itu punya ya tabiat marah. Dan sebaik-baik manusia adalah yang mampu menahan amarahnya. Bahkan Rasulullah menyampaikan bagi orang yang mampu menahan amarahnya maka dijadikan surga. Siapa yang masuk surga katakan? Masya Allah, ingin masuk surga semua ya? Alhamdulillah. Perhatikan pada tema yang berikutnya, yaitu pentingnya pengendalian diri. Pengendalian diri itu dari apa saja? Dari sifat-sifat buruk manusia. Tadi sudah dijelaskan yang pertama adalah amarah. Selain amarah apa? Itu perilaku-perilaku yang tercela. Apa contohnya? Misalnya mencuri atau dalam bahasa panjang tangannya panjang, suka mencuri dan secara mencuri dan memakan hasil curiannya itu, maka doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara zatnya dia halal, tapi karena cara pengambilannya itu halal, maka menjadi haram. Nah, yang kedua adalah berbohong. Bohong itu adalah pangkal keburukan. Pangkal apa? Keburukan. Maka jangan sampai kita berbohong. Ada yang apa? Harus kita berbohong kan? Ada mas? Inalkan riba yang hilal. Fujur. Fujur hilang. Ini bohong itu membawa keburukan dan kedua itu membawa kepada neraka. Sombong adalah salah satu dosa, pangkal dosa yang dilakukan oleh iblis. Dan kemudian gara-gara dosa itu iblis dikeluarkan dari surga. Maka dari empat ini salah satunya dan yang masih banyak lagi lainnya, paling tidak empat ini kita bahas ya, untuk benar-benar kita hindari jiwa kita, diri kita kontrol untuk tidak menjadi orang yang suka mencuri, suka berbohong, suka marah maupun sombong. Dan terus bagaimana seharusnya? Nah ini harus menjadikan diri kita, pribadi kita menjadi pribadi yang baik, mengontrol diri kita menjadi pribadi yang baik. Apa saja? Salah satunya sabar, menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua apa? Berhati-hati dalam berucap, dalam bertingkah laku, jangan sampai menyinggung, menyakiti saudara kita. Ya, karena setiap perilaku, ucapan yang menyinggung, menyakiti, ya itu tercela. Kemudian jujur, berkata jujur. Ya mas, jujur apa? Maksud jujur itu mas? Jujur adalah berkata apa adanya, tidak tambahin, tidak dikurangi. Ya betul, ya jujur seperti itu. Ya, tidak menyembunyikan apa yang harusnya disampaikan, tidak mengurangi atau menambah. Ya, kemudian yang keempat adalah bersyukur, menjadikan diri kita itu bersyukur, karena bersyukur adalah sifat yang sangat terpuji. Lain syakatum la'azidanakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan senang dan akan menambah nikmatnya, menambah kebaikannya. Dan siapa yang kufur, maka ada orang itu ya baik. Jadi pengendalian diri adalah aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan ada di luar dirinya, ya, bukan di luar dirinya, tapi justru berada dalam dirinya sendiri, ya. Dengan demikian
kemanapun seorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya, yaitu dirinya sendiri. Rasa malasnya, rasa jeleknya itulah yang menjadi musuh dalam diri, amarahnya, ya. Sehingga hal tersebut harus kita jaga agar kita tidak terjangkit ya penyakit-penyakit yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Ya. Baik, berikutnya hanya satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Ya. Mengendalikan diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Apa anak? Sabaran. Harus sabar. Ya. Emosi naik, turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanyalah sementara. Tahan, sabar. Ya, ketika ada teman kita menjahili kita, ya, kemudian kesabaran kita sudah hilang, sudah habis, kita kuatkan lagi untuk terus bersabar. Jangan sampai ya emosi kita meluap. Ya baik, jadi seperti itu ya, harus sabar, jangan sampai meluapkan amarah kita. Tadi kalau kita sedang marah, bodoh atau beruntung. Nanti setelah kita merasa tenang, merasa kita sudah stabil, bisalah kita mendatanginya untuk menyampaikan dengan baik bahwasanya perbuatan itu tidak baik, mencela, janganlah seperti itu. Ya, usahakan tidak lalu emosi dan gunakan kesabaran. Baik, saya rasa sudah paham ya untuk mengontrol diri ya. Bagaimana kita harus mengontrol diri kita, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang tercela, yang dilarang oleh Allah dan juga Rasul. Tapi kita menjadikan hawa nafsu kita, diri kita, kecenderungan kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu husnudzan. Husnudzan. Ada yang tahu apa husnudzan itu? Ya, silakan. Husnuzon adalah berbaik sangka terhadap orang lain. Ya, baik, betul. Jadi husnudzan adalah berbaik sangka. Wahai diri, berprasangka baiklah kamu, terus bersangka baik dan terus berprasangka baik. Atau dalam kata lain dikatakan apa? Positif thinking. Ya. Panas husnudzon obatnya. Ya. Mengobati syirik, iri, dengki, buruk sangka, panas hati, membuat jiwa fresh ya. Baik, kita masuk ke dalam Quran Al-Qur'an 12 tentang berprasangka baik atau husnudzon. Ya. Baik, Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baik, terima kasih Mas Diki dan Mawan yang telah membacakan. Baik, untuk anak-anakku kita lanjutkan dengan menerjemahkan perkata. Silakan yang membawa mushaf untuk dibuka. Yang mungkin tidak membawa mushaf karena lupa atau mungkin juga belum punya, tidak apa-apa, nanti mendengarkan saja dari apa yang Bapak sampaikan. Ya, akan kita baca dulu, potong-potong ya, diikuti ya. Kita potong-potong dulu, nanti diikuti dengan sesama. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Alladzina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu
terjemahkan, diikuti lagi ya. Ya ayyuha, wahai. Ya ayyuha, wahai. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, beriman. Amanu, beriman. Ijtanibu, jauhilah. Ijtanibu, jauhilah. Katsiran, banyak. Katsiran, banyak. Katsiran, banyak. Min dari. Min dari. Adzanni, berprasangka. Adzanni, berprasangka. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Ba'dha, sebagian. Ba'dha, sebagian. Adzanni, berprasangka. Adzanni, berprasangka. Itsmun, dosa. Ismun, dosa. Wala, dan jangan. Wala, dan jangan. Tajassasu, mencari kesalahan. Tajassasu, mencari kesalahan. Wala, dan jangan. Wala, dan jangan. Yahtab, kamu mengumpat. Yahtab, kamu mengumpat. Kamu mengumpat. Kamu mengumpat. Ba'dukum, sebagian kamu. Ba'dukum, sebagian kamu. Ba'dan, sebagian. Ba'dan, sebagian. Ayuhibbu, apakah kamu menyukai? Ayuhibbu, apakah kamu menyukai? Ahadukum, salah seorang di antara kamu. Ahadukum, salah seorang di antara kamu. Bahwa Bahwa yakula, memakan. yakula, makan. Lahma, daging. Lahma, daging. Akhihi, saudaranya. Akhihi, saudaranya. Maitan, yang mati. Maitan, yang mati. Fakarihumuhu, maka kamu jijik padanya. Fakarihumuhu, maka kamu jijik padanya. Wattaqu, dan bertakwalah. Wattaqu, dan bertakwalah. Allah. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Allah. Tawwabun, maha menerima taubat. Tawwabun, maha menerima taubat. Rahimun, maha penyayang. Rahimun, maha penyayang. Baik, inilah ya, kita perhatikan perkataan. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini. Nah, ini baik ya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita bacakan dulu. Nah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, yaitu engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi SAW ditanya, bagaimana pendapat Anda jika itu memang benar ada padanya? Nabi menjawab, kalau memang benar begitu berarti engkau telah menghibahinya. Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Jadi siapa Mas Edi? Riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Baik, untuk sanksinya adalah ukuwah. Apa? Ukuwah. Apa arti ukuwah? Persaudaraan. Iya, betul. Itu persaudaraan dalam Islam. Ya, atau kalau dilengkapi menjadi ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islam. Ya, persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ya, artinya dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Ya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 103. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis dijelaskan dari Mu'adz bin Bashir, Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi dan saling membantu satu kepada yang lainnya, bagaikan suatu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, tidak mau tidur dan
demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi persaudaraan, persatuan itu ibaratkan sebagaimana tubuh. Kalau kita sakit, maka mulut kita mengaduk-aduk, mata kita mengeluarkan air mata, tangan kita sibuk mencarikan obatnya. Betul? Tidak diam, dan rasanya semua seakan-akan tubuh kita sakit. Padahal yang sakit hanya di ini. Tapi seakan-akan tubuh kita sakit semua. Gitu ya. Marah, saling tolong menolong, saling membantu kesusahan saudara kita sama dengan kesusahan ya, kesedihan saudara kita sama dengan kesedihan ya, sakitnya saudara kita sama dengan sakitnya kita harus menolong dan membantu. Ya. Persatuan dalam Islam. Persatuan dalam Islam secara umum disebut ukhuwah, ya, atau persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islam. Ya baik, terima kasih Mas Raja telah membacakan surah Al-Hujurat. Ya. A'udzubillahi innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah di antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi sama muslim itu bersaudara sebagaimana persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Sebagaimana kaum Ansar menyambut dengan sangat sukacita kedatangan kaum Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Itu juga kalian memiliki hak dan kewajiban kepada sesama kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Ya, kalian memiliki hak dan kewajiban. Ketika Mas Faruk tidak punya pen, kamu memiliki kewajiban untuk membantunya, mengasihinya atau memberikannya atau meminjami. Ketika Mas siapa ini? Akmal tidak punya songkok, maka Mas Rosi punya kewajiban meminjaminya, memberikannya atau membantu mencarikannya. Baik, kita sedikit mengidentifikasi tajwid ya, tajwid dalam ayat tadi. Coba sekarang kita jelaskan di situ ya. Ini ya. Kita temukan satu hukum tajwid di ikhwatun fasl. Ya, ikhwatun ya. Baca apa kenapa dicoba sebagai ikhwat sedikit? Karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu fa. Betul. 100 ya, ada tanwin. Bentuknya adalah doma tanwin ketemu fa ya, jadi karena doma tanwin bertemu huruf fa. Pada ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya, la'allakum turhamun. Ya. Di situ ada mem sukun bertemu tak. Bacaan apa Mas Mujahid? Idhar Safawi. Nah, idhar safawi. Ya. Apa yang maksudnya idhar, Mas? Idhar Jelas. betul. Idhar maksudnya apa? Jelas. Idhar jelas. Baik, betul ya? Idhar jelas. Baik, itu sedikit kita menengok hukum tajwid yang ada dalamnya. Sebab turunnya ayat ini adalah dari Anas radhiyallahu berkata, dikatakan kepada Nabi SAW sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Namun Nabi SAW menemuinya dengan menunggang keledai, sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Dan Nabi SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku demi Allah, bahwa keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seorang dari kaum Ansar di antara mereka, demi Allah, sungguh kerja Rasulullah SAW baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sendal. Kemudian sampai pada kami bahwa telah turun ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu Rasulullah bersabda,
yang artinya jika kedua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikan kedua keduanya. Jadi kalau di antara kita itu saling bermusuhan maka kewajiban kita adalah mendamaikan. Ya, kemudian berikutnya apa yang membuat kerusakan, apa yang membuat kerukunan tidak harmonis. Baik, kalau belum tahu mari kita baca bersama-sama. Sumpah iblis, ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Mereka itu siapa? Manusia. Ini adalah sumpah iblis pada Allah yang akan menyesatkan manusia. Maka apa yang merusak? Itu gangguan-gangguan dari iblis. Maka kita sudah selesai untuk sesi terakhir, yaitu diskusi. Silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang, ya. Mejanya langsung ada pakai meja. Ya baik, untuk sebelah sini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Baik, apa yang dilakukan dalam diskusi ini? Mendiskusikan tentang mujahadah nafas. Apa mujahadah nafas itu? Untuk kelompok 1, ya. Kemudian yang kelompok 2 adalah husnudzon. Apa husnudzon itu? Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah. Apa ukhuwah itu? Kemudian tolong cari 2 contoh, ya, minimal 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menyampaikan makna dari masing-masing diskusinya sama contohnya minimal dulu, ya. Kita mulai dulu dari kelompok 3. Ya, bismillah. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Mahmud, ukhuwah yaitu perkumpulan individu atau manusia yang bersatu atau menjadi satu. Bagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yaitu artinya wa'tasimu, yaitu berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali-tali Allah, jami'a, semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 103. Di sini ukhuwah dibagi menjadi 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di dalam Islam. Kemudian yang kedua ukhuwah wasatiyah, persaudaraan di lingkungan atau warga sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Ya baik, terima kasih, sangat bagus sekali pemaparan yang disampaikan dari kelompok 3 diwakili oleh kelompok 2. Kita tahu tadi husnudzon adalah sikap berprasangka baik kepada sesama manusia atau bahkan bisa Allah juga. Untuk berprasangka kepada Allah yaitu kita berprasangka baik ketika Allah mengasih kita cobaan, tidak ada hikmahnya. Dan contoh kepada sama manusia itu ketika teman kita menegur atau bahkan dengan kata-kata yang agak keras, kita bersikap baik, mungkin itu adalah sebuah pelajaran untuk masa kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin contohnya itu. Sekarang saya Assalamualaikum. Ya baik, sangat jelas sekali penjelasannya. Mungkin nanti bisa diperkuat dengan ayat Al-Quran ya, Al-Quran yang ada dalam kandungannya, yaitu kita dengan
Baik, untuk kelompok pertama yaitu tadi membahas mujahadah an-nafs. Silakan untuk Mas Yuda ya. Mas Yuda bisa menjelaskan apa mujahadah an-nafs itu, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga diri itu seperti apa? Menjaga diri dari apa? Silakan Mas Yuda. Saya akan menjelaskan tentang al-mujahadah an-nafs, yaitu adalah pengendalian diri dari emosi, yaitu dari perbuatan yang buruk seperti mencuri, berbohong, sombong, dan memarah. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat yaitu ketika menahan marah, seperti ketika ada teman atau adik kelas yang membuat kita marah, maka kita harus bersabar dan tidak membalasnya. Dan yang kedua seperti mencuri, jika ada sesuatu barang yang bukan milik kita, maka kita tidak mengambilnya dan menahan diri untuk tidak mengambilnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan semua penyampaian dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 bisa dipahami oleh masing-masing siswa. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita. Kita tinggal beberapa menit lagi, bel akan berbunyi. Maka dari itu, untuk itu kita harus benar-benar memahami tentang masalah mujahadah an-nafs. Ya, mujahadah an-nafs, kontrol diri. Jangan sampai kita menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki perangai tercela, tapi harus menjadikan diri kita menjadi sosok-sosok pribadi yang berbudi luhur. Kemudian yang kedua adalah husnudzon, senantiasa berprasangka baik kepada Allah, kepada saudara kita, kepada diri kita dan sebagainya, berprasangka baik. Kemudian tadi yang terakhir adalah apa tadi? Ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan sesama muslim, ya, persaudaraan ya sama manusia, persaudaraan sama. Menutup kegiatan kita kesempatan hari yang berbagi ini kita dulu ya. Kalau nanti saya sampaikan mana semangatmu dibahas, ini semangat ya. Kita mulai 1, 2, 3. Mana semangatmu? Jangan lupa terus belajar di rumah dengan giat, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada waktu yang mubazir atau terbuang sia-sia. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf telah berlalu.